Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Maka di sesi yang ke-18 ini kita masuk kepada hadis yang berikutnya, masih tentang permasalahan baul. Sekarang masuk kepada hadis yang ketiga di malam ini, hadis Anas ibnu Malik, di mana berkata Anas, Ja'a A'rabiyun fabala fi ta'ifatil masjid fazajarahu an-nas fanahahu an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam falamma qala baulahu amara an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bidanubin min ma'in fa uhriqa alaihi. Di hadis Anas bin Malik di sini masih membahas tentang permasalahan air kencing. Kalau tadi di dua sahabat, siapa saja dua sahabat yang kita lalui? Ummu Qais dan Aisyah. Kedua yang menceritakan tentang kencingnya anak kecil. Maka yang rajih kencing anak kecil seperti pendapat jumhur yang kami sebutkan, Imam Ahmad, Imam Asy-Syafi'i, dan yang lainnya, adalah jika anak laki-laki maka suci, jika anak perempuan maka najisah. Seperti hadis Nabi, yugsalu an baulil jariyah wa yurassu an baulil gulam. Dicuci dari kencing perempuan yang kecil dan hanya disiram ataupun diciprat-cipratkan dari kencing laki-laki. Adapun di sini permasalahannya permasalahan yang lain. Apa? Bukan anak kecil lagi di sini, tetapi dia adalah manusia, men, orang yang besar. Maka di hadis disebutkan Ja'a A'rabiyun, datang A'rabi. Apa makna A'rabi? A'rabi adalah orang yang Badui, maknanya dia hidup nomaden di padang pasir. Ini nama dari A'rabi. Ja'a A'rabiyun maknanya datang seorang sahabi yang mana dia itu A'rabi. Maknanya orang yang Badu, yang hidup nomaden, mengikuti jejak-jejak air hujan bersama gembala-gembalaannya, dan mereka hidup berpindah-pindah, dan mereka tidak bersosialisasi dengan manusia yang lainnya di kota. Hanya dia dengan istrinya dan keluarganya. Maka ini makna dari A'rabi. Dan kehidupan nomaden tadi, dia terpisah dari manusia, menyebabkan kehidupan dia tidak bersosialisme. Maka oleh sebab itu, manusia yang normal adalah manusia yang hidup di dalam ekosistem manusia yang lain. Hidup di rukun tetangga, di rukun warga, bukan seperti orang-orang Badu yang di Arab ataupun di Indonesia, orang Kubu mungkin, atau orang Badui di Banten, yang mana mereka sengaja untuk memisahkan diri. Maka jika manusia memisahkan dari ekosistemnya, hanya berhubungan dengan binatang ternaknya, seperti mereka mengembalakan unta, mengembalakan kambing, dan menjauhi manusia. Maka kaidah di dalam kehidupan manusia di ilmu antropologi adalah we are social people. Kita ini makhluk yang bersosial. Kita ini hidup membutuhkan orang lain dan bersimbiosis mutualisme dengan manusia sekitarnya. Tidak hidup dewe-dewe, kata orang Jawa. Maka kita ini tidak hidup dewe-dewe, sehingga jika mati pun gelundung dewe. Bingung kan? Maknanya kita ini tidak hidup sendiri-sendiri, sehingga jika kita mati pun kita akan menggelinding ke kuburan kita sendiri. Nggak butuh orang lain, enggak. Kita butuh kepada orang lain. Di saat kita hidup, apalagi meninggal, maka tidak akan kita menggelinding sendiri ke kuburan kita. Maka kehidupan orang Badu telah datang
di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ashabus Sunan yang hadisnya bisa naik kepada derajat hasan li ghairi man bada jafa. Barang siapa yang hidup dalam keadaan badu, maknanya tidak bersimbiosis dan tidak bersosialis dan tidak hidup di ekosistem dari manusia-manusia yang lain, jafa, dia akan kaku, dia akan keras. Karena biasa hidup dengan kambingnya, biasa hidup dengan keledainya, biasa hidup dengan untanya yang hanya dipukul dan diteriaki dan sebagainya. Tidak bersimbiosis dengan manusia yang ada di sekelilingnya, sehingga mereka kehidupannya keras. Contohnya di sini. Ja'a Arabiyun, datang orang yang baru tadi, yang dia hidup nomaden, yang keras kehidupannya. Lihat bagaimana dalilnya tentang kerasnya dan tentang gagap dari kebersihan dan kehidupan dengan manusia. Fabala fi ta'ifatil masjid, dia masuk ke masjid dan datang ke pojok masjid dan kencing di pojok masjid. Sekarang antum melihat seperti itu, apa yang kalian lakukan? Maka itulah yang dilakukan oleh para sahabat radhiyallahu anhum. Maka disebutkan seorang Arabi yang badui ini, yang kaku ini, datang ke masjid dan ke pojok masjid, cukup dengan perbuatan ini dia kencing. Fabala. Fazajarahun nas, maka semua sahabat berang, marah. Dan di antara mereka ada yang ingin menangkapnya dan menahannya dan mungkin memukulnya. Fanahahu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi dengan penuh rahmat melarangnya. Falamma tadawlahu, di saat setelah selesai dari kencingnya, apa yang dilakukan oleh Nabi? Amara Nabiyu bidanubin min ma fa uhriqa alaihi. Maka Nabi memerintahkan untuk membersihkan najasah tadi di dalam masjid dengan membawa air satu ember dan disiramkan kepadanya, kepada air kencing yang ada dari orang Arabi disiramkan. Maka faedah dari hadis ini banyak sekali. Pertama, tentang keadaan orang Badu. Maka keadaan mereka seperti kami sebutkan adalah jafa, seperti di dalam hadis yang hasan li ghairi man bada jafa. Barang siapa yang hidup dalam keadaan badu, tidak berekosistem dengan manusia, dia akan kaku. Dan antum makanya bisa melihat beberapa orang yang banyak mungkin duduk di rumah dan kesibukannya hanya di rumah dan dengan kebun-kebunnya tidak bersimbiosis dengan manusia yang lain, maka mungkin orang-orang akan mengucilkannya dan mungkin orang-orang akan menggunjingnya, karena ini perkara yang tidak normal. Dan perbuatan ini menjadi pendalilan tidak normal, di mana dia masuk ke masjid, dipikirnya masjid itu seperti di tempat tinggal dia, di mana di tempat tinggal orang Badu yang mungkin dulu MCK tidak ada, ya ingin kencing ya kencing, yang jelas tidak di kasur ya di pojok mana saja, pokoknya bisa kencing. Begitupun masuk ke masjid, dipikirnya seperti itu. Aduh ingin kencing, ya kencing saja di pojok masjid itu. Maka inilah karena tidak bersimbiosis dengan manusia yang lain, tidak memahami masalah MCK, masalah tempat toilet dan sebagainya. Dan faedah yang kedua, air kencing itu adalah najis. Mana dalilnya? Setelah selesai Nabi memerintahkan untuk dituangkan satu ember air kepada air kencing tersebut agar hilang menjadi suci. Maka perintah Nabi di saat memerintahkan untuk membawa air dan dituangkan kepadanya menandakan bahwa air kencing itu najis. Berarti air kencing hukumnya tafsil menjadi 3 perkara. Iya, air kencing laki-laki besar apa? Najis secara mutlak. Air kencing untuk anak kecil yang masih menyusui tafsil. Apa tafsil itu diperinci. Untuk yang laki-laki maka yuras,
cukup disiram maknanya bukan najis. Untuk yang jariyah, yang perempuan, meskipun sama, masih kecil, maka bisa najis, harus dicuci. Maka ini tentang permasalahan pembahasan air kencing dari segi hadis ini. Dan faedah dari hadis ini juga tentang keharaman masjid untuk dijadikan seperti WC. Karena hadis ini yang dituangkan kepada kitab Umdatul Ahkam hadis yang pendek. Hadis yang berbagai versi, banyak, panjang ceritanya. Di antaranya nasihat Nabi kepada orang Badu ini. Innama hadzal masjid lis-shalah wa qiraatil Qur'an wa tasbih wa tahmid. Bahwa masjid ini tempat suci untuk salat, membaca Al-Qur'an, berzikir kepada Allah, bukan seperti yang kamu lakukan untuk MCK, seperti toilet masjid ini, bukan. Maka di sini menjadi pendalilan bahwa masjid adalah tempat ibadah, tempat untuk sholat, kata Nabi, dan membaca Al-Quran dan berzikir. Maka itulah masjid, sehingga tidak bisa dijadikan untuk menjadi WC. Masjid itu bukan WC. Maka di sini menjadi pendalilan bahwa diharamkan untuk kencing di masjid karena tempat ibadah. Dan faedah yang lain juga yang paling agung di dalam hadis ini adalah kaidah tentang taghyirul munkar. Kaidah tentang mencegah kemungkaran. Maka kaidah di dalam Islam, taghyirul munkar itu faedahnya menghancurkan kemungkaran. Sebab kita yang jelas kemungkaran itu bisa hancur. Namun syaratnya taghyirul munkar la yatil munkar akbar minhu. Tidak boleh seseorang taghyirul munkar namun menyebabkan kemungkaran lebih besar, maka tidak boleh melaksanakan taghyirul munkar. Awas. Ini kaidah perlu dipahami. Karena kita kadang bertumburan dengan orang awam yang melaksanakan kemungkaran. Maka apakah kita langsung taghyirul munkar secara membabi buta? Tidak. Ada kaidahnya. Contohnya hadis ini. Maka kencing di masjid munkar atau tidak? Munkar. Lalu kenapa Nabi, kalau munkar dan dia Nabi, dia yang memimpin dari kepemimpinan di situ, kencing dari sahabat di masjid, kemungkaran yang besar, bukan yang kecil. Kalau orang menyetel musik di masjid misalnya keras, kemungkaran. Seperti sekarang yang banyak, nanti hari Ahad pagi seperti itu. Pakai bahasa Arab, qasidah, pakai musik. Dan orang-orang Arab dari istri-istri kita mengetahui, itu lagu ternyata lagu cinta, bukan lagu agama bahkan. Alhasil, seperti itu kemungkaran di masjid. Ini lebih lagi, kencing di masjid. Apakah Nabi melaksanakan taghyirul munkar? Ini dia. Apakah Nabi melaksanakan itu kemungkaran? Kita harus menghancurkannya. Apakah seperti itu membabi buta? Lihat ini. Di saat para sahabat disebutkan fazajarahun nas, para sahabat marah, ingin taghyirul munkar, ingin membuat kemungkaran itu hilang. Namun apakah secara membabi buta? Ini kaidah perlu diperhatikan. Yang kedua, apakah kemungkaran itu akan sirna atau bahkan datang kemungkaran yang 2-3 kali lipat lebih besar? Inilah fikih yang bisa kita ambil. Kenapa di sini pertanyaan besar? Nabi tidak melarang pada saat itu. Bahkan Nabi melarang para sahabat yang ingin menangkap dan menahannya dan sebagainya. Kenapa? Kaidah tadi. Bahwa taghyirul munkar dilakukan untuk mencegah kemungkaran meskipun masih terjadi ataupun sudah selesai, yang jelas berhenti kemungkaran dan tidak menyebabkan kemungkaran lebih besar dari kadarnya. Ini kaidah.
Pertanyaan besar di sini, dari kaidah ini kenapa Nabi melarang, bahkan bukan hanya diam, melarang para sahabat yang ingin taghyirul munkar? Karena diyakini oleh Nabi akan terjadi kemungkaran yang lebih besar di saat baru yang tidak paham. Masjid itu disangkanya WC, masjid itu disangkanya seperti di rumahnya, di peternakannya, dimanapun dia bisa kencing. Maka kebodohan yang ada pada orang Badu ini membuat dia kencing. Para sahabat ingin taghyirul munkar, mencegah kemungkaran, maka dilarang oleh Nabi. Di sini menjadi kaidah. Nabi memandang bahwa para sahabat ini akan membuat kemungkaran yang lebih besar. Sekarang pertanyaannya, apa itu kemungkaran yang lebih besar yang ditakutkan oleh Nabi di saat para sahabat menahan orang yang sedang kencing di masjid yang mungkar memang? Maka kemungkaran yang besar dari berbagai segi. Pertama, kepada orang yang sedang kencing tersebut kemungkarannya. Orang ini jahil, tidak memahami bahwa masjid itu haram untuk kencing. Ya sudah, dia kencing tanpa ada perasaan bersalah. Kemudian orang-orang yang mempunyai ilmu dari para sahabat dan Nabi jelas marah, haram hukumnya. Namun orang ini tidak tahu. Lalu diadakan taghyirul munkar, mencegah kemungkaran. Namun apakah membabi buta? Nabi tidak membabi buta. Justru dia melarang. Kenapa? Akan terjadi kemungkaran yang lebih besar. Pertama, bagi orang yang kencing tersebut. Disebutkan di ilmu kedokteran dan disebutkan oleh para ulama bahwa seseorang yang sedang kencing mengeluarkan urin dari saluran ureter, dari kandung kemih ke saluran ureter, kemudian ke ujung penis atau ke ujung misisvi, kencinglah dia. Maka mengalirlah dari ureter itu kandungan-kandungan seperti garam dan amoniak yang jelas, dan juga beberapa dari gula yang mempunyai gula, ataupun garam yang banyak makan garam, dan larutan-larutan elektrolit yang lain. Jika diberhentikan begitu saja, jangan ditahan. Itu akan menyebabkan penyakit di cabang penyakit saluran kencing yang namanya UTI, urinary tract inflammatory. Maknanya adalah infeksi dari saluran kencing. Kenapa? Karena larutan-larutan elektrolit dan amoniak dan yang lainnya yang keluar secara lancar kemudian ditahan, maka akan menyebabkan saluran ureter tadi menjadi luka ataupun infeksi, maka akhirnya akan menyebabkan sakit kepada yang kencing tersebut. Ini mafsadah yang lebih besar. Kita ingin menasehati dia dan ingin taghyirul munkar, tapi kok menyebabkan dia sakit kencing. Kedua, kepada dirinya dan kepada para sahabat dan kepada masjid juga, di saat orang ini kencing, dia fokus kepada satu titik atau tidak? Maka titiknya di sini, kencing. Di saat ditangkap, dipukul, didorong, jangan begitu, berhenti, maka dia akan tersedak, dia akan tersungkur. Maka yang tadinya fokus dalam satu titik, mungkin ke 100 titik yang lain dari masjid. Maka masjid pun akan menjadi melebar dari kemungkaran yang ada. Bukan hanya itu, mungkin menciprati pakaian para sahabat yang menahannya, sehingga yang menahan dia akan terkena ke pakaian-pakaiannya. Berarti najasahnya melebihi dari kadar tadi fokus satu titik tadi. Dan begitu pun kepada dirinya. Yang tadinya dia hanya mengeluarkan ke tanah, akhirnya ke kanan, ke kiri, kena pahanya, kena badannya dan sebagainya, kena kepada pakaiannya. Maka mana mafsadah yang lebih besar? Menahan di saat dia kencing, atau membiarkan dia kencing kemudian menasehatinya?
Mana yang lebih baik? Kedua. Maka ini yang dilakukan oleh Nabi kita. Apakah dengan terlambatnya itu dinamakan bukan tagyirul munkar? Ini tagyirul munkar. Maka tagyirul munkar barakallahu fikum dari sini bisa di saat terjadi kejadian jika kita mampu, misalnya anak-anak kita. Kita menjadi pemimpin atau tidak bagi anak-anak kita, maka kita mampu dengan pukulan, dengan deraan, dengan larangan, dengan mengambil sesuatu yang membuat dia lalai dan sebagainya, maka kita ambil. Tujuannya apa? Tujuannya untuk tagyirul munkar di waktu pada saat itu. Maka itu baik. Namun bisa juga tagyirul munkar jika memang tidak mampu, kecuali setelah selesai maka Nabi melaksanakannya. Lihat bagaimana faedahnya. Hanya satu titik dan Nabi memerintahkan untuk mencucinya dengan air. Coba kalau tadi ditahan, akan datang ke tempat sahabat yang lain. Para sahabat akhirnya tidak bisa sholat karena perlu diketahui di zaman dulu, di zaman Nabi, para sahabat dalam keadaan fakir, miskin dan papa pakaian hanya itu saja. Dan begitu pun di hadis-hadis Nabi juga. Nabi jika terkena sesuatu maka dia akan melepaskan pakaiannya dan mencuci menunggu kering. Maka pada saat itu bagaimana pakaian nanti para sahabat terkena najasa. Dan juga dia orang Arabi tersebut. Dan juga tempat masjid akan meluas. Maka kemungkaran di sini lebih besar. Maka ini ajaran Nabi. Lihat bagaimana akhirnya diberikan tagyirul munkar setelah selesai. Tunggu. Selesai sudah, tinggal 2 poin. Pertama, dibersihkan nih najasahnya, tagyirul munkar. Kedua, dinasehati dengan baik. Maka di saat dinasehati bahwa masjid ini bukan untuk kencing, masjid ini untuk sholat dan sebagainya, maka akhirnya dia pun memahami. Datang di riwayat Al-Bukhari dia berdoa, Allahumma arham li Muhammad wa la yarham li ghairihi ahada. Ya Allah, rahmatilah Muhammad SAW, jangan rahmati mereka yang lainnya. Ini juga menandakan orang Batu seperti itu. Padahal doa itu luas, maka kata Nabi, qad doyaktal wasi'a. Kamu telah menyempit perkara yang seharusnya diluaskan. Karena dia jengkel kepada para sahabat, mungkin ada yang marah dan sebagainya, maka didoakan, wahai Allah rahmati Muhammad saja dan tidak yang lainnya. Maka ini pun menjadi pendalilan bagaimana tagyirul munkar itu penting. Kembali kepada permasalahan tagyirul munkar yang banyak terjadi di zaman sekarang seperti demonstrasi. Maka demonstrasi karena luapan dari masyarakat ataupun bahkan mungkin sebagian masyarakat, karena kebanyakan perwakilan dari sebagian masyarakat membuat demo, baik di negeri kita ataupun di luar negeri. Dan saya akan mungkin memberikan contoh yang terjadi di luar negeri agar terjadi bagi mereka sekarang kemafsadatan yang besar. Mereka keluar dari pemerintah pemimpin Yaman, Ali Abdullah Saleh, seorang muslim. Dan dia manusia seperti kita manusia yang banyak berbuat dosa. Maka ada ketidakadilan, ada yang tergolimi, bla bla bla. Itu semua pemimpin seperti itu. Tidak ada pemimpin yang suci dari debu. Maka sudah mulai saatnya, dia sudah 31 tahun, seperti Presiden kita Soeharto dulu, 33 tahun, maka dia baru 31. Dalam dunia keadaan aman, bahkan saya di sana sebelum terjadi perang sekarang, sebelum turun presiden itu, negara dalam keadaan aman, tentram, dan Yaman di ujung-ujung dari kemuliaan dan ketinggian dari segi dunianya, pembangunan di mana-mana. Bahkan Syekh Mukbil dicintai oleh presiden ini dan diberikan hadiah seperti mobil mewah yang seharga 3 miliar kalau di Indonesia, Land Cruiser dari Jepang asli. Dan begitu pun semua santri-santrinya seperti kita, para murid dari luar negeri, bebas visa. Satu negeri di dunia yang bebas visa. Saudi ingin belajar kepada Syekh Ibnu Utsaimin, harus memberi visa kerja atau visa bla bla bla. Di Yaman, Syekh Mukbil bilang, orang-orang asing belajar bas, tapi jangan keluar ke sana, nanti ya ditangkap karena tidak punya visa. Nggak boleh buat visa, nggak usah buat visa. Maka mereka nggak boleh keluar karena nggak ada buat visa.
Itu baik sekali. Dan ini di dunia hanya satu pemimpin yang menurut kepada Imam Muqbil Al-Wadi'i, presiden, taat kepada Muhaddits Muqbil, tidak mempengaruhi kedudukan alim ini tentang permasalahan jawazat ataupun apa jawazat bahasa Indonesianya, imigrasi dan sebagainya, semuanya taat. Nah, ini perintah Syekh Muqbil, nggak usah dikasih iqamah udah. Akhirnya kita duduk bertahun-tahun tidak ada visa. Nikmat dari Allah. Maka digulingkan orang ini, dan siapa yang biasa mengadakan penggulingan demokrasi? Orang-orang barat, CIA dan yang lainnya dari kelompok Mossad dan yang lainnya. Ini bahaya nih Yaman kalau dibiarkan. Yang datang ke Muqbil saja 5.000 tidak punya visa dari orang-orang asing. Baik sekali hubungannya agama dengan dunia di antara mereka. Akhirnya buat gonjang-ganjing. Dan ini ma'ruf. Akhirnya dibiayai dari kelompok oposisi Al-Islah. Al-Islah itu Ikhwanul Muslimin. Kalau sekarang partai di Indonesia namanya bla bla bla, untuk mengetahui, yang jelas dia namanya Al-Islah. Ikhwanul Muslimin, kelompok Ikhwanul Muslimin. Dan presiden kelompok Muktamar. Maka akhirnya oposisi ini diberikan dana buat gonjang-ganjing di Yaman. Seperti di Indonesia zaman reformasi, begitupun di Yaman. Apa? Isqatun nizam, diturunkan kekuasaan. Dan itu bukan Yaman saja. Sehingga latah negara-negara lain sebelum Yaman, Yaman terakhir. Seperti Tunisia, antum dengar dulu. Masih zaman-zaman itu juga. 2014 atau 2010, mulai dari 2010, Tunisia. Kemudian Suriah. Suriah yang negara aman makmur. Sekarang hancur luluh lantak negerinya. Karena sama demo. Dan begitu pun Libya. Demo kepada Muammar Gaddafi. Akhirnya dibunuh presidennya di jalanan. Sekarang hancur carut-marut negerinya. Begitupun Yaman. Namun Yaman tidak sampai kepada pembunuhan presiden, tidak. Masih mempunyai hikmah al-iman Yaman wal hikmah Yamaniyah. Namun mereka mendemo, dan kami mempersaksikan siapa yang mendemo, orang-orang Ikhwanil Muslimin. Dan dari kelompok orang Indonesia pun banyak yang belajar kepada mereka, seperti di Jami'atul Iman, dilakabi oleh Syekh Muqbil Jami'atul Umyan, university yang buta dari ilmu sunnah. Diajari hanya sekedar demo dan sebagainya. Akhirnya demo, kami melihat orang-orang Indonesia pun demo, diberi uang dan sebagainya, senang dari murid-murid Ikhwanil Muslimin di sana. Akhirnya demo diberi uang 2.000. 2.000 itu kalau di Indonesia sekitar 200 merah. Jadi diberi 200 merah sehari. Enak nggak? Cuman teriak-teriak, turun presiden, 200. Besoknya turun presiden, 200. Banyak. Dari mana uangnya? Dari kelompok-kelompok kufar itu. Akhirnya terjadi sebulan, 2 bulan. Akhirnya mereka lihat bagaimana Ikhwanil Muslimin menghancurkan syabab, tidak peduli kepada agama, dan mereka mendemo dengan dalih tadi, meminta keadilan padahal negara adil, intinya ingin membuat gonjang-ganjing negeri dari pihak luar. Akhirnya jalan-jalan penuh. Orang-orang tidur di jalanan karena ingin membuat cepat. Akhirnya 6 bulan bertahan. Presiden dengan hormat, ya sudah, kalau kalian tidak mau saya, okelah, turun. Alhamdulillah turun. Seperti biasa. Akhirnya turun. Dan setelah turunnya beliau, akhirnya gonjang-ganjing Yaman sampai di time terjadi perang saudara. Syiah yang menguasai. Dulu Sunnah yang menguasai. Karena presiden dekat kepada Syekh Muqbil, sekarang justru Syiah yang menguasai. Maka di sini menjadi pendalilan tentang permasalahan taghyirul munkar itu harus dilihat mana yang lebih baik. Jika kemungkaran lebih besar, maka kita meninggalkan kemungkaran tersebut. Maka orang-orang yang demo dengan alasan meminta keadilan, meminta bla 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 dari presiden, maka lihat mafsadahnya lebih besar, di mana pasukan anti huru-hara akan mencegat mereka, dan mereka akan dilempar bom molotov, dan mereka akan disiram oleh air panas dari pasukan Barakuda, dan yang ujung-ujungnya mereka akan dipenjara dan sebagainya, dan masuk kepada kemafsadatan dari segi syar'i, tidak taat kepada pemerintah.
Mereka seperti para Khawarij yang disebutkan oleh Nabi, anjing-anjing api neraka. Siapa yang membunuh mereka adalah orang yang terbaik. Dan mereka yang dibunuh adalah seburuk-buruknya mayat di muka bumi. Ini celaan Nabi atas mereka. Maka inilah faedah dari hadis yang bisa kita ambil dari hadis Anas Ibnu Malik. Maka taghyirul munkar itu dibatasi dengan kemampuan. Maka ini bersambung dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abi Sa'id Al-Khudri. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi, fa in lam tastati' fa bi lisanihi, fa in lam tastati' fa bi qalbihi, fa innahu adhaful iman. Barang siapa yang melihat kemungkaran, jika mampu dia dengan tangannya, maka dengan tangannya. Dengan catatan tadi apa? Kemungkaran itu 100% lenyap ataupun tidak membuat kemungkaran yang lebih besar. Jika tidak mampu dengan tangan, maka dengan lisan. Jika tidak mampu dengan lisan, maka dengan hati. Dari sini menjadi pendalilan, dan hati itu adalah serendah-rendahnya keimanan. Di sini menjadi pendalilan bahwa permasalahan taghyirul munkar dilihat keadaan. Mampu dia dengan tangan, kerjakan dengan tangan. Misalnya dia seorang bapak melaksanakan taghyirul munkar di rumahnya karena ada kemungkaran, anaknya pulang malam dalam keadaan mabok, mencekik botol. Kamu melaksanakan demikian, diambil oleh bapaknya karena dia mampu, mempunyai kekuatan. Diambillah air yang memabukkan itu, dan anaknya misalnya dimandikan dan sebagainya, maka dia berhak untuk mencegah kemungkaran dengan tangan. Namun jika tidak mampu, seperti ada orang-orang tetangga kita yang baralek menggunakan organ, kita melarangnya di tempat orang banyak, ini haram, bla 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 bla. Apa coba yang akan terjadi? Maka diperhatikan juga masalah taghyirul munkar dari maslahah dan mafsadah, dan juga dari permasalahan ditakutkan datang kemungkaran yang lebih besar. Maka inilah yang bisa kita berikan dari hadis yang kita baca malam ini. Wa naktafi ila huna wa jazakumullahu khairan wa barakallahu fi ilmikum subhanallah.